Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai aset tak berwujud pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Maulana Iksan, kemudian yang kedua Atikah Laili Mukrimatin, yang ketiga Oi Alfa Mahardika, yang keempat Vela Ardina Cahyani, kemudian yang kelima Catarina Cantika Batika, dan yang terakhir Khalida Nur R. Langsung saja kita masuk ke pembahasan karakteristik aset tak berwujud. Aset tak berwujud sendiri memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan. Dalam hal ini dapat dijual atau ditransfer, atau berkembang dari kontrak atau perjanjian yang menyebabkan perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua, tidak memiliki eksistensi fisik. Aset ini tidak nampak, tetapi mempunyai nilai dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang memakainya. Yang ketiga, bukan aset moneter. Aset seperti tabungan di bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi ataupun saham tidak memiliki bentuk fisik. Namun, aset moneter memperoleh nilai dari hak untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Penilaian aset tak berwujud. Yang pertama, dengan pembelian aset tak berwujud. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi ditambah dengan pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Kemudian kadang-kadang perusahaan memperoleh aset tak berwujud melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima. Penilaian yang kedua yaitu dengan penciptaan internal aset tak berwujud. Dalam hal ini, aset tak berwujud tersebut dibuat sendiri. Bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan seringkali menghasilkan biaya pada bermacam-macam sumber daya yang tidak berwujud seperti pengetahuan atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan brand. Biaya ini pada umumnya mengacu pada biaya riset dan pengembangan. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran tersebut termasuk hak paten, software komputer, copyright, dan merek dagang. Semua biaya yang terjadi pada fase penelitian dibebankan sebagaimana terjadinya. Amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi sendiri yaitu merupakan alokasi biaya dari aset tak berwujud secara sistematis. Amortisasi aset tak berwujud dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan umur aset. Yang pertama, aset tak berwujud dengan umur terbatas.
yaitu diamortisasi sebagai biaya selama umur ekonomis. Kemudian mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Kemudian umur ekonomis harus menggambarkan periode di mana aset dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kas. Amortisasi harus besar kas dikurangi nilai residu. IFRS mensyaratkan perusahaan harus menilai nilai residu dan umur ekonomis aset tidak berwujud paling tidak setiap tahun. Kemudian amortisasi berdasarkan aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Biasanya tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Pada aset tak berwujud dengan umur tak terbatas, tidak diamortisasi. Kemudian harus dilakukan tes terhadap aset tak berwujud apakah ada penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, aktiva tidak berwujud terkait pemasaran. Contohnya yaitu merek dagang atau nama dagang, nama koran atau majalah, nama domain internet, dan lain-lain. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki proteksi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Sebuah perusahaan membeli sebuah merek dagang, perusahaan tersebut mengkapitalisasi biaya-biaya dalam harga pembeliannya. Yang selanjutnya penjelasan mengenai jenis-jenis aset tak berwujud. Yang kedua yaitu aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud ini mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, serta materi audiovisual lainnya. Hak cipta ini melindungi hak-hak kepemilikan atas yang sebelumnya disebutkan tadi. Kemudian pengertian hak cipta sendiri atau copyright adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, ataupun seniman lainnya atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta ini diberikan selama umur kreator atau pencipta ditambah 70 tahun. Kemudian hak tersebut dapat memberikan hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual sebuah karya seni atau publikasi kepada pemilik atau ahli warisnya. Jadi hak ini tidak dapat diperbaharui. Kemudian, suatu perusahaan dapat mengapitalisasi biaya untuk memperoleh dan mempertahankan hak cipta. Perusahaan mengamortisasi biaya yang dikapitalisasi selama umur manfaat hak cipta tersebut jika kurang dari umur manfaat hukumnya atau umur manfaat pencipta ditambah 70 tahun yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian perusahaan harus membebankan semua biaya penelitian dan biaya pembangunan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan harus mengarah pada hak cipta seiring dikeluarkannya biaya tersebut. Jenis aset tak berwujud yang ketiga yaitu aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud ini merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Kemudian dalam hal tersebut, daftar pelanggan adalah aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas yang harus diamortisasi secara garis lurus. Yang selanjutnya jenis aset tak berwujud yaitu aset tak berwujud terkait kontrak.
Nah, aset tersebut mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Pada penjelasan kali ini ada dua contoh aset tak berwujud terkait kontrak, yaitu perjanjian waralaba dan lisensi. Yang pertama, waralaba atau franchise adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba franchisor memberikan kepada pembeli waralaba atau franchisee atas hak untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau untuk menjalankan fungsi tertentu. Biasanya hal tersebut dalam wilayah geografis yang telah ditentukan. Contoh dari waralaba sendiri yaitu dealer Toyota, kemudian restoran McDonald, kemudian toko retail Gucci, ataupun contoh yang lainnya. Yang kedua, lisensi atau perizinan, yaitu sebuah hak operasi perusahaan swasta untuk menggunakan properti publik dalam melakukan layanan yang diperoleh melalui perjanjian dengan lembaga pemerintahan. Contohnya penggunaan saluran air umum untuk layanan feri, penggunaan lahan publik untuk jalur telepon atau listrik, dan lain sebagainya. Waralaba dan lisensi ini dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu, untuk waktu yang tidak terbatas, atau bahkan bisa selamanya. Perusahaan yang memiliki perjanjian waralaba atau lisensi ini harus mengamortisasi biaya waralaba ataupun lisensi yang umur manfaatnya terbatas sebagai beban operasi selama umur waralaba atau lisensi tersebut. Kemudian jenis aset tak berwujud yang terakhir yaitu aset tak berwujud terkait teknologi. Aset ini berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Di banyak negara, paten ini memberikan hak kepada pemegang hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses untuk jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh pihak lain. Contohnya Merck dan Canon. Ada dua jenis paten, yaitu paten produk yang mencakup produk secara fisik, kemudian yang kedua paten proses, yaitu yang mengatur proses pembuatan produk. Ketentuan pada aset tak berwujud terkait teknologi ini yaitu perusahaan harus membebankan semua biaya penelitian dan biaya pengembangan yang dikeluarkan sebelum mencapai viabilitas ekonomi yang terkait dengan pengembangan produk, proses, atau gagasan yang kemudian dipatenkan. Kemudian, perusahaan membebankan semua biaya jasa hukum dan biaya lainnya yang terjadi untuk pembelaan gugatan paten yang berhasil pada akun paten termasuk akun aset. Ada contoh ilustrasi dalam aset tak berwujud terkait teknologi ini yang diasumsikan bahwa Harcourt Co. atau Harcourt Company mengeluarkan biaya jasa hukum sebesar $180.000 pada tanggal 1 Januari 2011 untuk mempertahankan paten. Kemudian umur manfaat patennya adalah 20 tahun yang diamortisasi secara garis lurus. Kemudian Harcourt Company ini mencatat biaya jasa hukum dan amortisasi pada akhir 2011 yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut merupakan penjelasan dari Harcourt Company mencatat biaya jasa hukum dan amortisasi pada akhir 2011. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2011 ada akun paten di debit sebesar 180.000. Kemudian akun kas di kredit sebesar 180.000 dan jurnal tersebut untuk mencatat biaya jasa hukum yang terkait dengan paten. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 ada akun beban amortisasi paten yang didapat dari
biaya jasa hukum sebesar $180 dibagi umur manfaat paten yaitu 20 tahun, yang hasilnya 9.000 didebit. Kemudian yang kedua, paten atau akumulasi amortisasi paten dikredit sebesar 9.000. Jurnal tersebut untuk mencatat amortisasi paten. Yang selanjutnya, goodwill. Dalam sebagian besar kombinasi bisnis, perusahaan membeli mencatat goodwill. Goodwill diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset neto atau aset dikurangi liabilitas yang dibeli. Goodwill diukur sebagai nilai residu dan bukan diukur secara langsung. Itulah mengapa goodwill kadang-kadang disebut sebagai penyumbat, pengisi celah, atau akun penilai induk. Goodwill merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individu dan diakui secara terpisah. Goodwill sering disebut sebagai aset tak berwujud yang paling berwujud, karena hanya diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhan. Yang selanjutnya, penjelasan mengenai mencatat goodwill. Goodwill yang dibeli kemudian dicatat hanya ketika seluruh bisnis dibeli. Untuk mencatat goodwill, perusahaan membandingkan nilai wajar dari aset berwujud neto dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan harga beli atau biaya perolehan dari bisnis yang diperoleh. Perbedaan antara keduanya dianggap sebagai goodwill. Kemudian pengertian goodwill adalah sisa atau kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Kemudian terdapat ilustrasi di bawah, yaitu ilustrasi 12/4 yang merupakan laporan posisi keuangan atau neraca Tractor Link Company. Untuk mengilustrasikannya, Multidiversive memutuskan bahwa perusahaan membutuhkan divisi suku cadang untuk mendukung jaringan distribusi traktor yang sudah ada. Direktur Multidiversive tertarik untuk membeli Tractor Link Company, perusahaan kecil di Sao Paulo, Brasil. Kemudian setelah negosiasi, Tractor Link Company ini memutuskan untuk menerima tawaran Multidiversive senilai $400.000. Jadi dalam transaksi tersebut harus mengetahui nilai goodwill atau nilai wajar aset neto pada Tractor Link Company. Nah, informasi yang terdapat pada laporan posisi keuangan Tractor Link Company atau neracanya dapat dijadikan dalam perhitungan nilai wajar goodwill yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Penentuan investigasi aset yang mendasari nilai Tractor dalam menentukan nilai wajar oleh Multidiversive seperti tabel yang di samping. Selanjutnya yaitu pendekatan penilaian induk atau Master Valuation Approach yang mengasumsikan bahwa goodwill mencakup semua nilai yang tidak dapat diidentifikasi atas aset berwujud atau tak berwujud. Selanjutnya yaitu penghapusan goodwill. Goodwill memiliki umur manfaat yang tidak terbatas dan karenanya tidak harus dilakukan amortisasi. Jika investor ingin mengetahui jumlah yang diinvestasikan dalam goodwill, perusahaan menyesuaikan nilai tercatatnya hanya ketika goodwill turun nilainya. Goodwill yang tidak diamortisasi dan dikombinasikan dengan uji penurunan nilai yang memadai dianggap dapat memberikan informasi keuangan yang paling berguna untuk investor. Selanjutnya yaitu pembelian tawar-menawar atau bargain purchase, merupakan kondisi di mana pembeli melakukan pembelian dengan harga yang lebih kecil dari nilai aset neto yang dapat diidentifikasi. 1. Pembeli merasakan keuntungan sejumlah kelebihan nilai wajar aset yang diperoleh dari jumlah yang dibayarkan. 2. Muncul kekhawatiran beberapa perusahaan mungkin mencatat pengakuan keuntungan yang tidak seharusnya dengan membuat kesalahan yang disengaja dalam pengukuran aset atau liabilitas.
Selanjutnya yaitu penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud turun nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaan atau dengan penjualan aset. 1. Jika jumlah tercatat aset lebih dari jumlah terpulihkan, selisihnya merupakan rugi penurunan nilai. 2. Jika jumlah tercatat aset kurang dari jumlah terpulihkan, tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Selanjutnya yaitu penurunan nilai aset tak berwujud. 1. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas untuk menentukan penurunan nilai. Penurunan nilai ditinjau berdasarkan faktor internal atau kerusakan fisik atau perubahan kinerja yang merugikan, dan faktor eksternal, perubahan yang merugikan dalam lingkungan bisnis atau peraturan perkembangan teknologi atau persaingan. Contoh, asumsikan Large Inch memiliki paten terkait cara mengekstrak minyak dari batuan serpih dengan nilai tercatat $5 juta pada akhir 2010. Sayangnya terdapat penurunan nilai akibat teknologi yang digunakan. Perusahaan memperkirakan nilai paten pada $2 juta berdasarkan arus kas neto masa depan didiskontokan yang diharapkan pada suku bunga pasar. Perhitungannya seperti ada di PPT. Baik, untuk menghitung kerugian atas nilai jumlah paten sama dengan $5 juta, dikurangi jumlah terpulihkan sebesar $2 juta, hasilnya $3 juta sebagai kerugian atas penurunan nilai. Mencatat kerugian atas penurunan nilai ke dalam jurnal adalah sebagai berikut. Kerugian atas penurunan nilai didebit dengan jumlah $3 juta, paten dikredit dengan jumlah $3 juta. Setelah penurunan diakui, jumlah terpulihkan sebesar $2 juta sebagai biaya paten yang baru. Nah, perusahaan harus mengamortisasi jumlah terpulihkan dari paten ini selama sisa umur manfaat hukum mana yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu penurunan nilai aset tak berwujud. 2. Pengembalikan rugi penurunan nilai. Jika telaah tahun depan menunjukkan aset tak berwujud tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan dari aset tersebut lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka rugi penurunan nilai dapat dibatalkan. Contoh, asumsikan bahwa Large Inch memiliki sisa umur paten 5 tahun dengan nilai residu $2 juta, maka beban amortisasi perusahaan adalah $2 juta per 5, $400.000 selama 5 tahun sisa umur paten. Perhitungannya yaitu seperti yang ada di PPT. Selanjutnya, kami berikan contoh penyelesaian dari kasus Large pada slide sebelumnya, di mana teman-teman dapat melihat di tabel berikut. Untuk jumlah tercatat itu mencapai nilai 0 dengan beban amortisasi 400.000 di tahun 2015. Nah, apabila pada awal tahun 2012, berdasarkan kondisi yang membaik di pasaran, perusahaan mengukur kembali jumlah terpulihkan dari paten menjadi $1.750.000. Maka Large membalikan sebagian rugi penurunan nilai dalam jurnal paten di debit senilai $150.000 dan pemulihan rugi penurunan nilai di kredit senilai $150.000. Untuk pemulihan rugi penurunan nilai dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain di laporan laba rugi. Nah, jumlah tercatat untuk paten sekarang itu adalah $1.750.000 dengan asumsi sisa umur paten 4 tahun. Maka dari itu, Large mencatat beban amortisasi sebesar $437.500 pada tahun 2012. Contoh dari penurunan nilai goodwill
Bisa teman-teman lihat pada slide berikut, di mana Colby Corporation memiliki 3 divisi. Salah satunya adalah divisi Print Products yang mulai mengalami kerugian selama 3 kuartal terakhir. Divisi Print ini dibeli dengan harga $2 juta dan aset yang dimilikinya termasuk dengan goodwill yakni sebesar $900.000 yang berasal dari pembelian. Nah, perusahaan Colby menentukan jumlah terpulihkan untuk divisi tersebut yaitu sebesar $2.800.000 berdasarkan estimasi nilai pakai. Oleh karena nilai wajar dari divisi Print ini melebihi jumlah tercatat pada aset neto, maka perusahaan tidak mengakui penurunan nilai. Berikut ini adalah perhitungan dari contoh kasus perusahaan Colby, di mana untuk aset netonya yang tercatat sebesar $2.400.000. Nah, namun jika jumlah terpulihkan untuk divisi Print kurang dari jumlah tercatat aset neto, maka Colby Corporation harus mencatat penurunan nilai. Ilustrasinya, asumsikan jumlah terpulihkan dari divisi Print ini sebesar $1.900.000. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, bukan $2.400.000. Maka kerugian untuk penurunan nilai dihitung dengan cara mengurangkan jumlah terpulihkan dari divisi Print dengan aset neto yang dapat diidentifikasi. Maka pencatatan untuk jurnalnya adalah kerugian atas penurunan nilai di debit dan goodwill di kredit dengan nominal $500.000. Materi selanjutnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Penyajian akuntansi untuk R&D ini disajikan karena aktivitas R&D sering menimbulkan paten atau hak cipta. Nah, berikut ini ada contoh rekapitulasi dari pengeluaran biaya R&D. Perbedaan dari Research and Development bisa teman-teman lihat pada gambar berikut beserta penjelasannya, di mana kita ambil contoh dari aktivitas research atau penelitian. Contohnya yaitu penelitian laboratorium yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, menggali penerapan dari temuan penelitian baru. Sedangkan pengembangan, contohnya formulasi konseptual dan desain atas alternatif produk atau proses, dan pembangunan prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Research and Development memiliki perlakuan yang berbeda-beda pada setiap jenis penggolongannya. Nah, yang pertama ada bahan, peralatan, dan fasilitas yang harus membebankan seluruh biaya tersebut kecuali barang yang memiliki kegunaan alternatif di masa depan. Kemudian yang kedua, pribadi, yaitu membebankan gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari karyawan yang terlibat dalam aktivitas R&D. Yang ketiga ada aset tak berwujud yang dibeli, di mana mereka harus diakui dan diukur pada nilai wajar. Kemudian jasa kontrak, yang dibebankan biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D pada saat terjadinya. Kemudian ada biaya tidak langsung yang menyertakan alokasi yang wajar dari biaya tidak langsung pada biaya R&D, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus dikaitkan secara jelas dengan aktivitas R&D agar dimasukkan dalam komponen R&D. Slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang biaya serupa dengan biaya Research and Development. Sebagian besar memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya persiapan untuk operasi baru. Biaya persiapan atau biaya awal dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Akuntansi untuk biaya persiapan sangat mudah, yaitu biaya persiapan dibebankan pada saat terjadinya. Akuntansi untuk biaya persiapan mirip dengan akuntansi untuk biaya Research and Development.
Selanjutnya pada ilustrasi 12-14 terdapat contoh pengeluaran research and development serta perlakuan akuntansinya. Yang pertama, jenis pengeluarannya pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek sekarang dan masa depan. Perlakuan akuntansinya mengapitalisasi dan menyusutkan sebagai biaya research and development. Alasannya memiliki alternatif penggunaan masa depan. Yang selanjutnya, perolehan peralatan research and development untuk penggunaan proyek saat ini saja. Perlakuan akuntansinya membebankan langsung sebagai research and development, alasannya biaya penelitian. Yang selanjutnya, pembelian bahan untuk digunakan pada proyek-proyek research and development saat ini dan di masa depan. Perlakuan akuntansinya mencatat sebagai persediaan dan mengalokasikan ke proyek research and development, membebankan pada saat dikonsumsi. Alasannya memiliki alternatif penggunaan masa depan. Yang selanjutnya, biaya penelitian yang dibayarkan atas kontrak dengan New Horizon Incorporated dan ditagih bulanan. Perlakuan akuntansinya mencatat sebagai piutang. Alasannya bukan biaya research and development atau beban penggantian. Yang selanjutnya, untuk mengilustrasikan contoh biaya persiapan, asumsikan bahwa Hello Beverage Company yang berbasis di Amerika Serikat memutuskan untuk membangun pabrik baru di Brasil. Biaya ini merupakan pintu masuk pertama Hello ke pasar Brasil. Hello berencana untuk memperkenalkan merek perusahaan Amerika Serikat ini ke Brasil atas dasar produksi lokal. Biaya yang mungkin terlibat adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya terkait dengan perjalanan, gaji karyawan, dan studi kelayakan, serta akuntansi, pajak, dan urusan pemerintahan. Yang kedua, pelatihan karyawan lokal yang berkaitan dengan produk, pemeliharaan, sistem komputer, keuangan, dan operasi. Dan yang terakhir, perekrutan, pengorganisasian, dan pelatihan terkait untuk membangun jaringan distribusi. Hello Beverage harus membebankan semua biaya persiapan ini pada saat terjadinya. Aktivitas persiapan terjadi pada saat yang sama dengan aktivitas perolehan aset. Misalnya, sebagaimana perusahaan mengeluarkan biaya persiapan untuk pabrik baru, Hello mungkin juga sekaligus membeli atau membangun aset tetap dan persediaan. Hello tidak harus segera membebankan biaya perolehan aset berwujud ini. Sebaliknya, perusahaan harus melaporkannya dalam laporan posisi keuangan dan menggunakan pedoman International Financial Reporting Standard yang sesuai. Yang selanjutnya, contoh kedua yaitu kerugian operasi awal. Beberapa pihak berpendapat bahwa kerugian operasi tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dihindari dalam memulai bisnis. Misalnya, asumsikan bahwa Hello mengalami kerugian pada tahun pertama operasi dan berkeinginan untuk mengapitalisasi kerugian ini. CEO Hello berpendapat bahwa saat perusahaan menjadi menguntungkan, perusahaan akan mengkompensasi kerugian di masa mendatang. Pendekatan ini tidak sesuai karena kerugian tidak memiliki potensi manfaat masa depan sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset. International Financial Reporting Standard mengharuskan kerugian operasi selama bertahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Standar akuntansi dan pelaporan seharusnya tidak berbeda untuk suatu perusahaan yang sedang berusaha untuk bisnis baru dan untuk perusahaan lain. Yang selanjutnya contoh ketiga yaitu biaya iklan. Selama bertahun-tahun, Pepsi Company atau brand lokal asal Amerika Serikat telah menggunakan jasa bintang pop untuk mengiklankan penjualannya. Pepsi dapat membebankan biaya tersebut dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika bintang tersebut telah menyelesaikan tugas penyanyinya. Yang kedua, ketika pertama kali iklan dirilis. Yang ketiga, selama estimasi umur manfaat iklan. Yang keempat, dengan cara yang sesuai dengan masing-masing 3 periode yang diidentifikasi di atas. Yang kelima, selama periode pendapatan yang diharapkan dapat menghasilkan. Pepsi harus membebankan biaya iklan ini pada saat terjadinya. IASB atau International Accounting Standard Board mengakui bahwa aktivitas iklan dan promosi dapat meningkatkan atau menciptakan hubungan pelanggan yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan. Namun, pengeluaran tersebut tidak berbeda dari aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal lainnya. Dalam hal ini, pengeluaran tersebut terutama berkontribusi pada pengembangan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran tidak memenuhi kriteria yang dapat diidentifikasi
secara terpisah dan harus dibebankan pada saat terjadinya. Pernyataan konseptual. Persyaratan biaya perusahaan membebankan dengan segera semua biaya penelitian dan pengembangan sebelum viabilitas ekonomi dicapai atau serta biaya persiapan adalah sebuah solusi praktis yang diwujudkan. Persyaratan tersebut memastikan konsistensi dalam praktik dan keseragaman antara perusahaan. Akan tetapi, perusahaan untuk segera menghapus konteks yang dilakukan dengan harapan akan mendapatkan manfaat di masa depan secara konseptual adalah tidak benar. Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Pelaporan aset tak berwujud mirip dengan pelaporan aset tetap, namun tidak ada akun kontra yang ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Jika terdapat goodwill, maka perusahaan harus melaporkan secara terpisah. IASB menyimpulkan bahwa mengingat goodwill dan aset tak berwujud lainnya berbeban secara signifikan dari jenis aset lainnya, maka pengungkapan semacam itu akan menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset tak berwujud yang diperoleh, termasuk beban amortisasi untuk setiap jenis aset. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang perubahan jumlah tercatat dari setiap jenis aset tak berwujud selama periode berjalan. Terdapat ilustrasi 12-15 yang mewujudkan kutipan pelaporan aset tak berwujud dari Nestle atau CHE. Biaya penyajian penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan, atau umumnya dalam catatan atas laporan keuangan. GlaxoSmithKline atau GBR, perusahaan penelitian farmasi global, melaporkan penelitian dan pengembangan pada laporan laba rugi yang terakhir. Bisa dilihat dalam slide tersebut. Demikian saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.